Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan saya masih ditemani oleh dua orang narasumber dari Bea Cukai Kediri. Kita masih membahas mengenai barang kiriman dari dan keluar negeri. Tadi kita sudah banyak mengetahui apa sih barang kiriman itu, kemudian termasuk Bea Cukai itu apa dan fungsi dari Bea Cukai itu apa dari Pak Hendratno. Sekarang saya ingin pindah ke Mbak Tita. Ini Mbak Tita, mengenai fasilitas yang diberikan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri terkait adanya barang kiriman ini apa aja sih? Ini kan kita udah masuk ke ketentuan baru ya, kalau mungkin yang udah biasa ngirim dari tahun sebelum-sebelumnya, karena ini kita sosialisasikan untuk peraturan yang baru yang berlaku mulai tanggal 24 Mei 2017 ini. Fasilitas yang kita berikan untuk barang kiriman itu sekarang kita menitik beratkannya bukan pada beratnya ya Mbak, ke nilai barang itu. Jadi barang itu nanti akan diperiksa sama petugas bea cukai untuk menentukan nilai barang itu yang akan dikenakan bea masuk. Nah, kalau misalnya barang itu lebih dari 100 US dollar akan dikenakan bea masuk, tapi kalau kurang dari 100 US dollar akan dibebaskan. Jadi itu salah satu fasilitasnya, yaitu kita membebaskan barang kiriman itu 100 US dollar nilainya. Terus ada lagi kalau tarif bea masuk itu sekarang flat 7,5% untuk semua jenis barangnya. Nah, untuk yang barang kena cukai kita kan ada kayak rokok, minuman itu ada pembatasannya ya. Kalau untuk barang kiriman yang pembatasan buat rokok sigaret itu 40 batang. Untuk cerutu itu 10 batang. Tembakau iris itu 40 gram. Minuman mengandung alkohol itu minuman itu 350 mili. Jadi cuma 350 itu. Dan selebihnya itu kita tidak menarif atau membebankan biaya, tapi kita musnahkan. Itu pembatasannya jadinya. Baik, nah Mbak Tita, tadi Mbak Tita sempat menyebutkan bahwasanya ini adalah peraturan baru. Mungkin bedanya antara peraturan baru dan peraturan sebelumnya ini apa aja Mbak? Ya, peraturan ini sebenarnya sudah ditetapkan bulan November 2016, cuma untuk berlakunya di Kediri dan untuk wilayah Kediri ini terutama tanggal 24 Mei, jadi baru berapa bulan baru ini ya. 24 Mei. Sebelumnya ketentuannya yang pembatasan nilainya itu Mbak, kalau yang peraturan sebelumnya itu 50 US dollar. Dan penghitungannya juga beda. Kalau yang dulu itu pembebasan kita kan 50 US dollar. Kalau misalnya barangnya nilainya 150, penghitungannya 150 dikurangi 50 pembebasannya itu. Tapi kalau sekarang misalnya nilainya dari barang itu 150 US dollar, jadi nilai 150 US dollar itu dikenakan pajak semuanya. Jadi tidak dikurangi dari 150 dikurangi 100, enggak. Kalau sekarang pembebasannya 100, lebih dari itu 150 dikenakan pungutan semuanya gitu Mbak. Nah ini bagaimana cara pegawai bea cukai khususnya ya Pak menetapkan bea masuk atau pajak dalam rangka impor dan barang kiriman? Tentunya melalui pos. Mungkin Pak Hendratno atau Mbak Tita ini yang mau jawab? Jadi memang kan tadi Mbak Tita sudah ulas bahwa kita peraturan baru. Untuk mengetahui barangnya jenisnya apa, mungkin harganya berapa, kan kita selalu membuka barang kiriman pos itu Mbak. Jadi semua kiriman pos yang datang dari luar negeri itu selalu kita buka. Jadi dibongkar mungkin bungkusannya dibongkar, gitu ya Pak ya? Kita cek barangnya apa, jenisnya apa. Nah, itulah sebabnya tadi kan sempat saya sedikit ulas. Barang kiriman kalau bisa notanya itu disertakan. Nah, kenapa? Karena supaya kita tahu harganya barang yang dikirim itu berapa sih gitu loh. Jadi banyak sekali dan mungkin hampir semuanya rata-rata itu barang yang kita terima dan yang kita cek itu mereka tidak disertakan notanya. Otomatis akhirnya kita melakukan minta dulu ke pihak penerima barang. Kita kirimkan nota pemberitahuan, Pak atau Ibu, ada barang kiriman di kantor pos Kediri. Terus kami membutuhkan nota pembeliannya dan juga dengan NPWP-nya. Nah, jadi karena nanti perhitungan akan beda atas penerima barang itu yang punya NPWP atau tidak. Itu perhitungan NPWP-nya berbeda. Jadi harus perhitungan PPh-nya seperti itu ya Pak Hendratno. Perhitungan PPh. Jadi makanya setelah kirimkan nota pemberitahuan itu, biasanya mereka
selalu respon terus bertanya. Baik. Loh Pak, kita gini, ya yang penting ada nota pemberitahuan. Ada yang mengerti, oke, nanti saya akan kirimkan bisa via email. Sebenarnya kita mudah ya Pak, bisa via email atau via WA juga bisa. Nanti kita biasanya menyertakan juga di situ ada nomor HP yang bisa dihubungin langsung ke petugas kami petugas bea cukai yang di kantor pos yang melakukan perhitungan itu Mbak. Jadi sebenarnya pihak penerima barang itu bisa langsung menghubungi mereka. Oke. Nah terus setelah kita tahu jenisnya, kita tahu ininya, kita cek di buku HS. Baik. Nah jenis barangnya apa? Cuma tadi kan sudah dijelaskan Mbak, kita kan tarifnya flat. Iya betul. Begitu kita lihat harganya dulu, oh harganya nilainya di atas 100 misalnya. Oke. Terus otomatis kan harus bayar semua. Betul. Dan tarifnya flat. Itu memang memudahkan kita karena HS berapapun, harmonis jenis barang apapun, tetap aja tarifnya 7,5%. Nah, tinggal kita menentukan berapa PPh-nya. Baik. Kalau memang PPh-nya, mohon maaf, kalau memang penerima barangnya punya NPWP, berarti PPh-nya kena 10%. Oke. Tapi kalau nggak punya NPWP, PPh-nya kena 20%. Dan itu memang peraturan baru juga, Mbak. PMK-nya nomor 34 itu yang mengatur tentang PPh itu, PPh impor terutama. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, nah ini mengenai kalau tadi kan harus disertai dengan nota pembelian dan NPWP begitu ya Pak. Kalau misalkan salah satu dari nota pembelian maupun NPWP itu tidak ada, pengiriman barang akan dihentikan atau seperti enggak, apa tetap ini Pak? kita proses, Mbak. Oke. Tetap kita proses. Jadi kita proses yang ada aja. Misalnya nggak punya semua, ya berarti otomatis penerima barang harus menerima apapun yang kita tetapkan. Baik. Dan kalaupun mereka nanti keberatan kan ya keberatan itu harus disertakan nota itu lagi. Kalau mereka tidak punya ya mereka harus terima apa yang kita tetapkan. Wow, luar biasa sekali. Nah itu tadi pemirsa. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan pengiriman barang baik dari maupun ke luar negeri, kita harus menyertai nota pembelian sekaligus NPWP begitu ya Pak Hendra Itu ya? untuk penerima, Mbak. Oh, untuk penerimanya. barangnya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan tadi sudah disebutkan Pak Hendratno bahwasanya Bea Cukai memiliki kewenangan untuk pemeriksaan barang ini ya Pak ya. Terus selain untuk menentukan bea masuk atau pajak, ini manfaat lainnya apa aja sih Pak? Mungkin Mbak Tita? Oke. Ya, kenapa kita membuka barang itu ya selain untuk menentukan nilai itu karena kita ada pembatasan dan larangannya untuk barang-barang yang dikirim dari luar negeri itu. Baik. Apa sih barang yang dibatasi sama dilarang itu? Kalau dibatasi seperti yang pernah udah disinggung di awal tadi, kayak pakaian bekas. Betul. Itu kan sama sekali tidak boleh ya, itu larangannya. Tapi untuk pengiriman pakaian yang baru kita juga membatasi 10 pieces. Oh, begitu. Kalau lebih dari 10 pieces kita asumsikan sebagai barang dagangan. Dan kalau kita udah mengasumsikan barang itu barang dagangan, tidak ada pembebasan lagi yang 100 US dollar nilainya. Jadi semua dari nilai barang itu akan dikenakan bea masuk. Terus kalau ada lagi pembatasan itu yang banyak sekarang itu kosmetik, obat-obatan dari pembelian online ya terutama itu. Mungkin masyarakat belum tahu kalau misalnya kosmetik, obat-obatan, suplemen, vitamin itu kan banyak yang dari luar negeri ya. Iya, betul. Itu harus ada izin dari BPOM. Baik. Dan BPOM pun memberikan izin itu hanya untuk perusahaan. Oke. Kalau orang pribadi tidak akan diberikan izin. Jadi misalnya kalau ada orang mau beli online, kalau udah tahu peraturan itu jangan pernah dicoba lagi karena betul. Kalau kita pribadi nggak akan bisa mendapatkan izin itu dan barang itu tidak akan dibebaskan lagi, jadi dimusnahkan. Tapi masih bisa untuk direekspor lagi. Tapi yang penerima barangnya itu harus datang ke kantor pos, ketemu dengan petugas bea cukai. Nanti di situ membuat surat pernyataan bahwa barang itu mau direekspor atau dikembalikan ke negara asalnya gitu, Mbak. Baik. Terus ada lagi untuk pengiriman bibit tanaman, jenis tanaman, hewan itu harus ada izin dari karantina. Oke. Dan apabila ada barang kiriman yang termasuk tumbuhan, hewan itu di belakang itu di petugas bea cukainya akan menyerahkan ke petugas karantina di kantor pos itu juga ada. Ada petugas karantina juga. Jadi misalnya kita mengetahui barang itu adalah tumbuhan atau hewan, kita akan menyerahkan ke karantina. Karantina akan meneliti, memberikan
surat pernyataan kalau itu boleh dikeluarkan atau tidak. Oke. Dan nanti prosesnya udah diserahkan karantina membuat laporan kalau barang itu misalnya boleh dirilis, nanti diserahkan ke bea cukai lagi bahwa barang itu akan dirilis. Kalau misalnya tidak boleh ya tetap sama perlakuannya, akan dimusnahkan juga gitu. Baik, oke. Nah ini sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, Pak Hendratno mungkin atau Mbak Tita bisa satu persatu disebutkan barang-barang yang sebenarnya itu dilarang untuk dikirim atau gimana itu Pak? Apa saja selain yang sudah disebutkan oleh Mbak Tita? Kalau barang terlarang yang jelas narkoba nggak boleh. Iya. Terus, jadi memang ada polemik itu, mohon maaf ya, ini agak-agak bukan seharusnya sih, seperti mohon maaf seperti sex toys ya. Oke. Nah, sex toys itu kita temukan banyak sekali di kantor pos Kediri itu. Baik. Jadi memang sebagai dilematis, kenapa kok sex toys itu tidak boleh? Karena berdasarkan peraturan kalau sex toys-nya itu menyerupai manusia, itu memang kan undang-undang pornografi itu loh Mbak. Oke, betul. Makanya itu kenapa kita menegah alat-alat sex toys yang seperti itu. Nah, kemudian senjata api. Senjata api pun seperti airsoft gun itu juga nggak boleh ya Mbak, airsoft gun itu. Harus ada izin dari Polri. Harus ada izin dari Polri, dan juga mungkin seperti petasan itu juga nggak boleh. Oke. Terus buku-buku yang mungkin bisa mengundang radikalisme seperti itu juga nggak boleh. Terus juga video-video porno yang punya konten-konten pornografi juga nggak boleh. Oke. Dan itu kalau memang sudah datang ya harus jadikan barang milik negara dan nanti ada pemusnahannya Mas. Beberapa bulan itu kita akan mengadakan pemusnahan untuk barang-barang yang berhasil kita tegah di kantor pos. Oke Pak, ini mohon maaf saya ingin tahu, saya penasaran di wilayah Kediri sendiri sudah ada berapa banyak kasus yang terjadi tentang pengiriman barang yang dilarang ini Pak? Memang di wilayah Kediri seperti kemarin ya Mbak, kita sempat mengadakan press release juga. Memang cukup banyak Mbak. Kalau untuk barang-barang ya seperti kosmetik, seperti sex toys dan segala macam itu lumayan banyak Mbak. Jadi begitu udah itu kosmetik, otomatis mereka tidak akan bisa ngerilis kan. Baik. Karena BP POM sendiri tidak bisa ngerilis, dan juga mungkin bibit-bibit tanaman yang mengandung penyakit, tadi kan dijelaskan Mbak Tita, tumbuhan gitu kan. Kenapa kok tumbuhan itu dilarang? Nah, kita konfirmasi dengan karantina, siapa tahu tumbuhan atau hewan itu membawa bibit penyakit yang berbahaya untuk ekosistem yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kemarin memang kita sempat mengadakan press release sekitar bulan Juli tanggal berapa itu. Di situ kita kumpulkan semua barang-barang yang berhasil kita lakukan penegahan di jadikan BMN yang ada di kantor pos. Oke, terima kasih Pak Hendratno dan juga Mbak Tita. Pemirsa, sesaat lagi kita akan masih melanjutkan perbincangan kita mengenai pengiriman atau barang kiriman dari dan keluar negeri. Jangan kemana-mana, Dialog Khusus akan segera kembali usai jeda iklan.